Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sigit Panji Prasetyo, NPM 1757051002. Oke, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi temu kembali informasi yang berjudul Vector Space Model. Oke, kita lanjut. Apa itu Vector Space Model? Vector Space Model atau VSM merupakan sebuah pendekatan natural yang berbasis pada vektor dari setiap kata dalam suatu dimensi spasial. Dokumen dipandang sebagai sebuah vektor yang memiliki jarak dan arah. Pada VSM, sebuah kata direpresentasikan dengan sebuah dimensi dari ruang vektor. Nah, jadi ini ada rumusnya. DK W1J, W2J sampai WTJ. Dan ini ada query-nya W1 key, W2 key sampai WN key. Next. Di sini ada kemiripan dokumen atau dokumen similarity. Nah, dokumen similarity ini digunakan ditemu kembali informasi untuk menentukan dokumen mana ini D1 atau D2 itu dokumen 1 atau dokumen 2 yang lebih mirip dengan query yang diberikan. Jadi misal kita memberikan dokumennya apa, terus ntar kita kasih query-nya itu sama apa enggak, mirip apa tidak. Seringkali sudut antara dua vektor atau kosin dari sudut tersebut digunakan sebagai perwakilan dari persamaan dokumen. Next. Nah, di sini ada kemiripan cosinus atau cosin similarity. Nilai cosinus dihitung sebagai hasil perkalian titik dari dua vektor yang dinormalisasi, yaitu rho d, ki. Terus ini ada rumusnya. Nah, kita langsung ke contoh aja. Jadi contohnya di sini hitung kemiripan cosinus di antara dua data berikut. D-nya itu ada kucing, ada satu kucing dan dua anjing, itu saat ininya ada 1, 2 dan 0. Q-nya ada kucing, anjing, tikus, 1, 1, 2. Jawaban rho D, Q sama dengan 1 dikali 1 tambah 2 kali 2 tambah 0 kali 2 per akar 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 0 kuadrat dikali 1 kuadrat plus 1 kuadrat plus 2 kuadrat sama dengan 3 per akar 5 dikali akar 6. Hasilnya sama dengan 0,55. Itu sekedar contoh. Oke, next. Nah, di sini ada kelebihan VSM, vector space model tadi. Modelnya sederhana yang berbasis aljabar linear, bobot bukan dalam bentuk binary, memungkinkan perhitungan tingkat similarity secara berkelanjutan atau continuous ya. Terus memungkinkan mengurutkan dokumen berdasarkan kemungkinan relevansi. Dan ada kekurangannya juga di metode VSM ini, yaitu dokumen yang panjang kurang terrepresentasikan karena memiliki nilai similarity yang kecil. Seperti tadi, itu nilainya hanya 0,55 ya. Pencarian kata kunci harus akurat dengan term pada dokumen. Terus juga dia sensitif, dokumen memiliki konteks yang sama tapi termnya berbeda. Itu tidak akan dihubungkan, menyebabkan false negative match. Jadi dia kayak nggak ketemu gitu. Nah, nomor 4 ini, urutan munculnya term di dalam dokumen akan hilang di dalam representasi vector space. Jadi misalkan kita udah ngurutin kemungkinan termnya yang muncul tuh. Nah, tapi pas kita masukin ke VSM ini, nah itunya hilang. Mengasumsikan term sebagai independen secara statistik. Oke, next. Di sini ada TF atau term frekuensi. Apa itu term frekuensi? Itu adalah frekuensi dari kemunculan sebuah term dalam dokumen yang bersangkutan. Semakin besar jumlah kemunculan suatu term atau TF-nya itu tinggi dalam suatu dokumen, maka semakin besar pula bobotnya atau akan memberikan nilai kesesuaian yang semakin besar. Jadi kalau misalkan nilai TF-nya tinggi, dia akan memberikan nilai kesesuaian yang semakin besar, jadi semakin sesuai dengan apa yang kita masukkan. Nah, di sini ada jenis TF, yaitu yang pertama TF biner atau binary TF, binary term frequency. Nah, kalau TF biner ini hanya memperhatikan apakah suatu kata atau term ada atau tidak di dalam dokumen. Jika ada ya diberi nilai 1, jika tidak diberi nilai 0. Karena ya itu bilangan biner kan hanya terdiri dari 1 dan 0 ya.
Terus di sini ada TF murni atau raw TF. Nah, TF murni ini diberikan berdasarkan jumlah kemunculan dari suatu term di dokumen. Contohnya jika muncul 5 kali, maka kata tersebut akan bernilai 5. Jadi sesuai dengan kemunculan kata tersebut. Ya, misalkan 10 kali, ya nilainya 10. Nah, berarti itu. Yang ketiga ada TF logaritmik. Hal ini untuk menghindari dominansi dokumen yang mengandung sedikit term dalam query, namun mempunyai frekuensi yang tinggi. Nah, jadi kalau untuk logaritmik ini jadi kayak dia menghindari dominasi dokumen. Dominasi dokumen berarti yang sering keluar, tapi dia mengandung sedikit term dari query-nya, dari query yang kita masukin. Tapi frekuensi kemunculan ini tinggi. Oke. Selanjutnya yaitu di sini ada IDF, yaitu inverse document frequency. DF atau inverse document frequency itu merupakan sebuah perhitungan dari bagaimana term didistribusikan secara luas pada koleksi yang bersangkutan. IDF menunjukkan hubungan ketersediaan sebuah term dalam seluruh dokumen. Nah, semakin dikit jumlah dokumen yang mengandung term yang dimaksud, maka nilai IDF-nya semakin besar. Nah, di sini ada rumusnya IDFJ sama dengan log D dibagi DFJ, di mana D adalah jumlah semua dokumen dalam koleksi, sedangkan DFJ adalah jumlah dokumen yang mengandung termnya. Next, cara kerja TF dan IDF. Oke, contoh penerapan TF IDF tadi ya. Di sini kita dapat contoh query, yaitu gold, silver, sama truck itu contoh query-nya, sehingga dapat didapatkan query terms atau key. Nah, untuk koleksi dokumennya yang terdapat itu ada dokumen 1 sampai 3, dan dokumen 1 itu berisi shipment of gold damage in a fire. Dokumen 2-nya itu berisi delivery of silver arrive in a silver truck. Oke, dan dokumen 3 itu shipment of gold arrive in a truck. Jadi total jumlah dokumen itu ada 3. Berarti D-nya sama dengan 3. Nah, setelah melalui proses tadi, maka kita kata of, in, and a pada ketiga dokumen dihapus, lalu di stemming sehingga didapatkan term-term dokumen term sebagai berikut. Itu ada ship, gold damage, fire, delivery, silver, arrive, and truck. Nah, jadi kata-kata tadi itu dihilangkan, itu namanya berarti pre-processing text. Nah, di sini ada gambar hasil vektornya. Nah, fungsi metode ini adalah untuk mencari representasi nilai dari tiap dokumen dalam koleksi. Dari sini akan dibentuk suatu vektor di antara dokumen dan query yang ditentukan oleh nilai bobot term query dalam dokumen. Jadi kan ini ada distance, ini ada jarak. Oke, selanjutnya, nah karena tadi ada pengertian dari itunya, maka semakin besar nilai perhitungan bobot yang diperoleh, maka semakin tinggi tingkat similaritas dokumen terhadap query. Nah, untuk penghitungan bobot W yang tadi, term query silver dalam dokumen 2 nih, silver. Ini kan ada dokumen 2 nih, delivery silver arrive in a silver. Nah, itu berarti kan dia 2 kali tuh keluarnya. Nah, jadi makanya dalam dokumen 2 delivery silver arrive in silver truck, jumlah kemunculan termnya silver dalam dokumen 2 kali. Nah, tapi dalam dokumen ini silver ini kan cuman ada di dokumen 2. Di dokumen 1 dia nggak ada, di dokumen 3 dia nggak ada. Ya kan? D sama dengan 3 ini itu karena tadi dokumennya ada 3. Nah, ini berarti ada rumusnya WIJ sama dengan TFIJ dikali log D dibagi DIF plus 1 WIJ. TFIJ nya ini 2, itu apa? Karena TF tadi 2, karena silver itu di dokumen 2.
dia muncul 2 kali nih. Ini silver, delivery of silver itu 1, arrive in a silver truck berarti ada 2, TF-nya 2 dikali log 3 per 1. 3 ini apa? 3 itu total dokumennya. 1 ini dia itu karena hanya ada di 1 dokumen. Oke, terus WIJ 2 kali. Nah, log 3 per 1 itu log 3 per 1 itu hasil 0,477 plus 1. Nah, hasil dari ini dikali 2 jadinya WIJ itu 2,94 hasilnya. Itu baru yang silver aja. Salah satu contohnya itu baru kita nyari yang silvernya aja. Kalau misalnya kita mau nyari gold, berarti ini di mana nih? Ada 2 goldnya. Berarti nanti tinggal kita ganti WIJ-nya, TFIJ-nya ini kita ganti 1 karena di masing-masing dokumen cuma 1 goldnya. Oke. Cuma 1. Nah, tapi di ininya D-nya tetap 3, tapi DIF-nya itu 2. Karena dia muncul di 2 dokumen. 2 dokumen dia muncul di dokumen 1 dan dokumen 3. Oke, mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah itu murni dari kesalahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.